Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunche yang memasuki gerbang dimensi menuju alam Eternal Heaven. Tapi saat itu Bingyun menyadari ada aura yang terasa familiar. Dan ternyata Master Wancang yang baru tiba langsung memberikan hormat kepada alam Snow Song. Master Uli bertanya tentang kondisi Yunche karena dia mendengar bahwa gurumu telah membawamu kembali. Yunche pun menjawab bahwa aku baik-baik saja. Dan ternyata Master Uli terkejut dengan kekuatan Yunche yang mencapai Divine Tribulation. Tak hanya itu, para muridnya juga tak menyangka dengan bakat Yunche. Padahal 2 tahun lalu dia baru memasuki ranah Divine Origin. Bahkan senior Poyun memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Yunche. Kemudian tetua Huanzi dan Bingyun juga terkejut mengetahui peningkatan Poyun, sehingga mereka mengucapkan selamat kepada alam Flame God. Tapi Master Uli berkata bahwa kalian juga beruntung bisa memiliki Yunche. Lalu Poyun berpamitan dan mengucapkan sampai jumpa. Sedangkan Yunche bertanya mengapa kalian terkejut dengan kekuatan senior Poyun. Bingyun menjawab bahwa Poyun telah mencapai Divine Spirit tingkat 7. Ia juga bilang jika Poyun dianggap sebagai jenius muda yang mengejutkan dunia. Dan menurut Yunche, alam Flame God akan memiliki satu Divine Master lagi di masa depan. Namun Bingyun memberitahu bahwa hal itu belum tentu. Yunche tak menyangka dengan bakat seperti itu masih sulit mencapai Divine Master. Bingyun menjelaskan bahwa ranah Divine Master tak sesederhana itu. Dan apakah kau belum diberitahu oleh gurumu tentang 4 anak dewa dari wilayah timur? 4 anak dewa tersebut adalah yang terkuat di antara generasi muda di luar alam Eastern Region kita. Dan masing-masing dari mereka berada di ranah Divine Spirit tingkat 10. Sehingga peringkat pertama tahun ini pasti akan didapatkan oleh salah satu dari mereka. Yunche menyadari jika luasnya alam dewa memang sulit dibayangkan. Tapi bagiku memiliki satu guru dan alam Snow Song saja sudah cukup. Namun tiba-tiba ada aura pedang yang membuat mereka terkejut. Mereka segera memberi hormat pada senior Sword Sovereign. Sedangkan senior Sovereign berkata bahwa aku bersama muridku akan menggunakan gerbang ini. Dan mereka juga terkejut melihat muridnya yang bernama Jun Silei. Karena merupakan salah satu anak dewa di ranah Divine Spirit tingkat 10. Senior Jun Wuming bertanya mengapa Ratu Xuan Yin tidak datang. Bingyun menjawab jika dia sedang memiliki urusan lain. Dan karena gerbang dimensinya belum terbuka, mereka pun harus menunggu lebih dulu. Yunche bertanya siapakah mereka berdua. Bingyun menjelaskan jika dia adalah Jun Wuming, seorang ahli terkenal di alam dewa. Bahkan diakui sebagai Raja Pedang nomor 1 di Eastern Divine Region. Tak hanya itu, bahkan Ratu Xuan Yin masih terlalu jauh untuk bisa melawannya. Sedangkan muridnya sendiri adalah salah satu dari 4 anak dewa yang dikenal sebagai Sword Princess Wulei. Jun Silei bertanya apakah kau adalah murid pribadi dari Ratu Xuan Yin. Ia berkata bahwa Ratu Xuan Yin yang sangat terkenal justru memiliki murid yang begitu lemah. Namun Jun Wuming menjawab meskipun dia masih lemah, tapi pasti memiliki suatu yang spesial sampai disukai oleh Ratu Xuan Yin.
Walaupun demikian, ia juga menyarankan cara lain untuk menggantikan posisinya sang ratu, karena akan sulit menemukan orang yang mampu di alam Snow Song kalian. Bahkan perkataan itu membuat perwakilan alam Snow Song menjadi kesal. Tanpa diduga, datang Ratu Xuanyin yang mengejutkan semua orang. Dan ia bertanya, apakah ini muridmu yang terkenal itu? Jun Wuming menjawab, tentu saja, karena hanya satu murid sudah cukup untuk menjadi penerus sejati. Yang ternyata dia meremehkan Xuanyin karena memilih murid seperti Yunce. Tak berselang lama, gerbang dimensi pun akhirnya terbuka. Dan Xuanyin mengingatkan Yunce untuk jangan membuat masalah. Tapi ketika Yunce hendak pergi, tiba-tiba ia diserang oleh Jun Xilei. Yunce bertanya, apakah maksudmu ini? Jun Xilei menyuruhnya mundur karena guruku harus pergi duluan. Bahkan Tetua Huanzi juga mempersilahkan senior Sovereign tersebut. Tetua Huanzi menyuruh Yunce untuk tenang karena dia adalah murid dari Jun Wuming. Namun saat mereka hendak pergi, Xuanyin pun menyuruhnya berhenti karena tempat ini adalah milik sekteku dan murid sekteku juga telah tiba lebih dulu. Tetua Huanzi yang khawatir berkata, biarkanlah senior Sovereign pergi lebih dulu. Tapi Xuanyin bertanya, apakah kau ingin mengajariku? Huanzi pun langsung memohon ampun karena tak bermaksud demikian. Xuanyin mengatakan bahwa kau tak berhak untuk menghina sekteku, apalagi sampai menghina Yunce di hadapanku. Bahkan kemarahan Ratu Xuanyin membuat semua orang terkejut. Jun Wuming bertanya apakah maksud dari semua ini. Xuanyin berkata agar kau menyuruh muridmu untuk meminta maaf kepada muridku. Tapi Jun Wuming menjawab, lantas mengapa jika aku tak mau? Xuanyin menegaskan bahwa kau ternyata benar-benar tak tahu malu. Master Uli kebingungan apakah Ratu Xuanyin sudah gila karena nekat melawan seorang senior Sovereign. Namun Master Wancang menjawab, memang beginilah sifat asli dari Ratu Xuanyin. Jun Wuming mengatakan bahwa aku telah berada di alam dewa lebih dari 10.000 tahun. Sehingga saat itu juga ia mulai melancarkan serangan pedangnya. Tapi Yunce yang khawatir langsung melindungi gurunya tersebut. Meskipun begitu, Xuanyin tak peduli dan segera menahan serangan itu. Dan ternyata serangan pedang tersebut mampu dihancurkan dengan mudah olehnya. Bahkan dua master tak percaya karena kekuatan Xuanyin telah meningkat pesat. Tak hanya itu, Yunce juga baru tahu jika kekuatan gurunya bisa sekuat ini. Begitu pula dengan Jun Wuming yang terkejut menyaksikannya. Namun Xuanyin bertanya, apakah hanya segini saja kemampuanmu? Dikarenakan tak punya pilihan lain, Jun Wuming pun mengajak muridnya untuk pergi. Tapi lagi-lagi Xuanyin menyuruh agar muridmu meminta maaf lebih dulu. Sementara Xilei tak terima dan menganggap bahwa guruku sengaja mengalah kepadamu. Tapi Xuanyin yang kesal langsung menghajarnya. Ratu Xuanyin mengingatkan bahwa kau terlalu lancang memanggil namaku. Sedangkan Master Uli mulai khawatir karena situasinya semakin gawat. Bahkan para murid berkata jika senior Sovereign telah dipermalukan oleh Ratu Xuanyin. Begitu pula dengan Yunce yang menyadari jika guruku sangat menyeramkan seperti biasa. Jun Wuming menjelaskan bahwa muridku memang salah dan kau juga sudah menghukumnya. Tapi Xilei terkejut mengapa guru tak membelaku. Namun gurunya bilang agar kau tak perlu bicara lagi. Meskipun begitu, Xuanyin tak terima karena kalian tak boleh pergi begitu saja. Yang hal itu justru membuat Jun Wuming semakin emosi.
Tapi Xuan Yin tak peduli dan tak merasa gentar sedikit pun. Dikarenakan kekuatan Xuan Yin tak terduga, Wu Ming pun mulai ketakutan. Sehingga ia menyuruh muridnya untuk meminta maaf saja. Walaupun begitu, si Lei masih tak mau melakukannya, yang membuat gurunya itu sampai berteriak. Saat si Lei berlutut, Xuan Yin memberitahu bahwa kau menghadap orang yang salah, karena kau harusnya meminta maaf kepada Yunce. Dan ketika dia meminta maaf, justru Yunce jadi merasa canggung. Xuan Yin mengingatkan jika kau kira dirimu bisa sombong sebagai salah satu anak dewa. Bahkan sebagai pelayan muridku saja kau tidak pantas. Lalu Xuan Yin pun menyuruhnya untuk pergi. Jun Wuming mengatakan bahwa semua orang pasti membuat kesalahan. Dan kau harus mengingat hal ini untuk melatih hati pedang. Tapi Master Uli penasaran apakah dia memang mau melatih hati pedang muridnya. Master Wancang menjawab jika itu hanyalah alasan untuk menghindari rasa malu. Kemudian Xuan Yin menyuruh mereka untuk pergi sebelum formasinya ditutup. Oleh karena itu Tetua Huanzi pun segera mengajak mereka untuk pergi. Dan Bing Yun berjanji bahwa aku akan mengawasi Yunce untuk kakak. Xuan Yin mengingatkan jika mau mengambil resiko, maka pikirkanlah lebih dulu. Dan saat Yunce mau bicara, ia pun mengatakan bahwa jangan biarkan ada orang lain yang sampai menindasmu. Yunce mengerti dan akan melaksanakannya. Tapi Xuan Yin berkata, semoga kali ini keinginanmu untuk bertemu dengannya bisa terpenuhi. Mereka mulai diteleportasi menuju ke alam Eternal Heaven. Dan Bing Yun menjelaskan bahwa itu adalah menara Eternal legendaris yang tingginya 30.000 mil. Bahkan membuat Yunce terkejut mengetahuinya. Master Wancang tertawa karena wajar saja kau belum mengetahui banyak hal tentang alam dewa. Tapi aku masih menunggumu dan juga Poyun bisa mendapatkan peringkat 1000 besar. Sehingga Yunce menjawab bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin. Tak berhenti sampai di situ, Yunce juga terpukau melihat Profon Beast, Paus, dan Elang. Bing Yun memberitahu jika mereka adalah Shrouding Skywell, berasal dari alam Glades Lake yang dijadikan sebagai Profon Ark. Master Wancang menambahkan bahwa Profon Ark itu adalah kapal perang penghancur bintang. Dan sepertinya konferensi Master Profon kali ini tidak sesederhana biasanya. Terlebih lagi ketiga alam tersebut sangatlah kuat dan menakutkan. Diketahui ketiga alam ini adalah yang terkuat di wilayah timur alam para dewa. Dan ketiga anak dewa selain Jun Silei berasal dari ketiga alam ini. Namun meski begitu Master Juihai percaya jika Yunce dan Poyun akan membuktikan bahwa alam bintang tengah juga tak bisa diremehkan. Yunce berjanji pada Molly akan kubuat kau melihatku. Dan kini mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan di sisi lain terlihat bocah yang terkejut melihat kedatangan banyak orang. Dikabarkan bahwa konferensi kali ini akan diikuti 50 juta orang yang berkompetisi. Dan sekarang mereka akan segera tiba di alam Eternal Heaven. Lalu para murid sangat senang dan langsung masuk ke sana. Kemudian Yunce juga mulai masuk ke dalam portal. Dan di sana terdapat sebuah tulisan tentang persyaratan kompetisi. Lalu Yunce segera mencantumkan nama dan asalnya. Hanya sekejap mata Yunce telah tiba di dalam area kompetisi. Dan ia bertemu lagi dengan senior Poyun. Bahkan Yunce berkata bahwa kau sangat berbakat, pasti mendapatkan peringkat yang bagus.
Oleh karena itu, Poyun pun berterima kasih atas semangatnya. Tak berselang lama, muncul pasukan yang mengawal seorang tuan muda. Dan Yunce menyadari bahwa dia adalah Guike. Yang membuat Poyun terkejut karena Yunce bisa kenal dengan orang ini. Tapi Yunce menjelaskan bahwa aku hanya beruntung bisa melihatnya di sebuah rekaman. Poyun mengerti jika guruku bilang bahwa orang ini lebih kuat dariku. Sehingga Yunce berpikir jika Guike bisa terkenal karena memang sangat kuat. Namun, Poyun tetap tak menyerah meski Guike lebih kuat darinya. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 102 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.